Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 11 Maret 2025 bersama Romo Dwi Joko dari Surabaya. Selamat mendengarkan. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali, salam damai dalam kasih Tuhan. Hari ini Selasa, Pekan Prapaskah pertama. Kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 7 sampai dengan 15. Mari kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat, hari ini Yesus mengajarkan doa singkat dan sederhana, namun sungguh kaya akan makna. Doa Bapa kami. Doa ini memenuhi segala unsur doa. Bila didoakan dengan baik dan penuh iman, akan sungguh bermakna. Doa Bapa kami ini disampaikan oleh Yesus dalam rangka khotbah di bukit, di mana Yesus mengajak para muridnya untuk melaksanakan derma dalam Matius bab 6 ayat 1 sampai dengan 4. Lalu doa ayat 5 sampai 15 dan juga puasa ayat 16 sampai 18. Nah, doa Bapa kami ini merupakan bagian dari katekese kepada orang-orang Yahudi yang waktu itu menjadi murid Yesus. Mereka memang sudah terbiasa untuk berdoa, tetapi sikap doa mereka haruslah diluruskan. Yesus mengkritik orang-orang yang berdoa dengan kalimat-kalimat panjang yang bertujuan untuk memaksa Allah agar menanggapi kebutuhan mereka. Terkabulnya doa-doa kita tidak tergantung pada panjangnya kata-kata, tetapi semata-mata pada kebaikan Allah saja. Ia tahu apa yang kita butuhkan bahkan sebelum kita berdoa. Para saudara, kalau kita melihat doa Bapa kami ini, bagian pertama dari doa ini kita mohon agar relasi kita dengan Allah dibangun kembali. Dalam bagian pertama ini ada 3 permohonan. Pertama-tama kita mohon agar nama Allah dikuduskan. Nama Allah dikuduskan bila kita menggunakan nama itu dalam iman,
untuk tujuan yang benar, untuk kebebasan manusia, dan bagi pembangunan kerajaan Allah. Kedua, kita mohon, datanglah kerajaan-Mu. Kerajaan Allah datang, ini merupakan pemenuhan semua harapan dan janji Allah, yaitu hidup yang berkelimpahan. Lalu permohonan ketiga, jadilah kehendak-Mu. Bila kita melaksanakan kehendak Tuhan, maka jadilah kehendak Allah itu. Kehendak Allah ini diungkapkan dalam hukum. Hukum Allah menjadi sumber keteraturan kehidupan manusia. Maka ketaatan terhadap hukum Allah merupakan ukuran bahwa kita melaksanakan kehendak-Nya. Nah, bagian kedua dari doa Bapa Kami ini, kita mohon agar relasi antar pribadi, antar sesama manusia dibolehkan kembali. Di sini ada 4 permohonan yang menunjukkan betapa pentingnya mengubah struktur komunitas dan masyarakat agar semua anak Allah memiliki martabat yang sama. Pertama, permohonan tentang makanan secukupnya. Nah, kita ingat bahwa dalam pengembaraan di padang gurun, umat Israel menerima mana, roti dari surga setiap hari. Yesus pun mengundang kita untuk hidup dalam eksodus baru, dalam perjalanan peziaran baru, berupa persaudaraan baru yang akan menjamin roti tiap hari bagi setiap orang. Yesus memberi kita makanan setiap hari. Kedua, ampunilah kami dari kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita menyampaikan kepada Allah ukuran pengampunan yang kita inginkan. Ketika kita mengampuni banyak, maka Allah juga mengampuni banyak. Ketika kita tidak mengampuni, Allah pun juga tidak akan mengampuni kita. Ketiga, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Kita ingat kembali peristiwa Eksodus, keluarnya bangsa Israel dari penindasan di Mesir. Umat Israel dicobai dan mereka jatuh. Umat Israel mengeluh dan ingin kembali ke Mesir. Nah, dalam Eksodus baru, godaan akan diatasi dengan kekuatan yang kita terima dari Allah sendiri. Sebagaimana diungkapkan Santo Paulus kepada jemaat di Korintus, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Allah itu setia dan tidak akan membiarkan dicobai melebihi kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Lalu keempat, bebaskanlah kami dari yang jahat. Si jahat itu adalah setan yang terus berusaha menarik kita dari Allah. Setan berhasil membujuk Simon Petrus dan menggoda Yesus di padang gurun. Yesus mengalahkan setan. Maka Ia berkata kepada kita yang seringkali juga dicobai, kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Para sahabat, doa Bapa Kami bukan hanya sebuah doa, tetapi sungguh merupakan jalan hidup. Dalam doa tersebut, kita mengarahkan seluruh diri kita kepada Allah dan kepada orang lain, kepada sesama kita. Dalam doa, kita mengakui ketergantungan kita kepada Allah dalam segala hal. Dan sikap kita terhadap orang lain adalah menerima mereka, apapun keadaan mereka, dan mengampuni mereka. Pengampunan bukan berdasarkan pada perasaan atau emosi, melainkan sebuah keputusan. Keputusan, aku mau mengampuni kamu. Kita memang mempunyai berbagai macam perasaan dan pikiran, tetapi niat kita lah
yang amat menentukan pengampunan itu. Keputusan untuk melepaskan luka-luka, sakit hati di masa lampau. Belajar berjuang memberkati orang-orang yang menyakiti kita. Berkat itu tentu akan mencairkan hati yang beku. Berkat bisa menyembuhkan hati. Sebagaimana Santo Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma, berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Maka para sahabat, rasa bersalah itu seperti penghambat jalan, menghalangi kita untuk maju di jalan iman dan kasih. Yesus menyingkirkan penghambat itu. Maka sebagai orang-orang yang telah diampuni, kita dipanggil untuk mengampuni dan membebaskan orang lain dari penjara rasa salah. Maka marilah sekarang kita memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 11 Maret 2025. Terima kasih kepada Romo Dwi Joko untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.